Tabik pun. Ya pun. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak dan ibu guru serta teman-teman yang terkasih. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan lagu pujian. Pujian kepadamu Tuhan, kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatku, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah kebenaranmu dalam mewujudkan amanatmu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, memang setia untuk selamanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah kami ini. Sekarang sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus membimbing kami, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu hai yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Renungan hari ini. Apakah sumber sukacita dan kebahagiaan sejati? Yesus memulai pengajarannya tentang jalan menuju kerajaan surga dengan menjelaskan apa itu kebahagiaan dan bagaimana memperolehnya. Kebahagiaan juga dapat dipahami sebagai sukacita atau berkat. Menurut Yesus, jalan menuju kebahagiaan menuntut sebuah transformasi dalam hidup kita. Transformasi ini adalah sebuah pertobatan hati dan pikiran yang hanya terjadi melalui karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sulit bagi banyak orang untuk memahami bagaimana mungkin kebahagiaan dapat ditemukan dalam kemiskinan, kelaparan, duka cita, dan penganiayaan. Jika kita ingin dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan surgawi, maka kita harus mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat hati kita tertutup akan kehadiran Allah. Dengan kemiskinan, maka akan mudah tumbuh sukacita karena orang akan merasa cukup dengan memiliki Allah sebagai harta terbesar mereka. Kelaparan membuat orang semakin mempercayakan diri kepada Allah dan kuasa-Nya. Kesedihan dan sukacita karena dosa akan menuntun orang pada kebebasan yang penuh sukacita dari beban rasa bersalah. Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang merendah hati sebagai sumber sejati dari kehidupan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yesus berjanji kepada murid-muridnya
bahwa sukacita di surga akan lebih dari sekadar mampu menyelesaikan segala persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini. Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa sukacita. Itulah sebabnya seseorang yang kehilangan sukacita rohani akan mudah mengejar kesenangan duniawi. Apakah kita merasakan sukacita dan kebahagiaan dari rasa lapar dan haus akan Allah saja? Pendidikan karakter pilar 5, karakter 3, indikator 1, mematuhi tata tertib. Tata tertib artinya peraturan-peraturan yang telah dibuat dan harus ditaati atau dilaksanakan. Setiap tata tertib yang dibuat di sekolah maupun di rumah harus dipatuhi agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tata tertib penting dalam kehidupan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Tata tertib hampir sama seperti hukum yang mengatur segala tingkah laku manusia. Peraturan atau tata tertib yang berlaku secara luas, ditaati, diterima, dan mengikat masyarakat, pada umumnya disebut hukum. Hukum dibuat oleh lembaga pemerintah dengan tujuan memberikan ketentraman dan rasa nyaman pada seluruh masyarakat. Sementara tata tertib berlaku terbatas, artinya tata tertib hanya berlaku pada wilayah atau tempat yang ikut dalam menyepakati tata tertib tersebut. Contoh, tata tertib di sekolah Fransiskus seperti mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal, menghargai teman yang sedang belajar, memakai seragam, dan sebagainya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu pada hari ini. Semoga sabdamu semakin memperteguh iman kami. Tuhan, berikanlah semangat belajar dengan baik, tekun, dan teratur. Kami berdoa juga bagi keluarga Fransipah yang berulang tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Doa ini kami sampaikan demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar dan beraktivitas. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah.
untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus Magnanimous, Fransiskus Magnanimous. Fransiskus Magnanimous, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus Magnanimous, Fransiskus Magnanimous, Fransiskus Magnanimous, Fransiskus Magnanimous. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawa-Laut Bandar Lampung. Satu. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Dua. Cinta tanah air, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Empat. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Mother Anselma. Berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan.